Perkenalkan, nama lengkap saya Yunita Laurohi, NIM 1913010002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya untuk mata kuliah genetika pemeliharaan ikan tentang manipulasi gen atau transgenik yang diadaptasi dari jurnal bioteknologi transgenik pada aquaculture. Pengertian transgenik. Transgenik adalah metode transgen atau penyisipan gen unggul dari suatu organisme ke organisme lain. Teknik transfer gen banyak dikembangkan untuk mengintroduksi molekul DNA ke dalam embrio. Keberhasilan transfer gen menggunakan metode transfeksi ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain pemilihan larutan transfeksi yang sesuai dengan mempertimbangkan kesediaan secara komersial, mudah diaplikasikan, keberhasilan tinggi, dan tidak bersifat toksik terhadap embrio. Metode penerapan. 1. Konsep transgenik ikan. Ikan mempunyai gen khusus yang dapat menghasilkan transgenikan atau sel transgenikan tertentu dan gen umum yang memberikan turunan pada jenisnya. Baik gen khusus maupun gen umum dari setiap ikan terdiri dari bahan kimia, yaitu DNA, deoksiribonukleik acid, dan RNA ribonukleik acid. Ekspresi dari gen-gen tersebut dan sel yang terbentuk menjadi satu paket yang selanjutnya mempengaruhi pertumbuhan. Untuk mendapatkan benih ikan yang unggul, maka diperlukan rekayasa genetik melalui proses penerapan transgenik ikan. Transgenik atau teknologi DNA rekombinan atau rDNA merupakan rekayasa genetik yang memungkinkan kombinasi ulang atau rekombinasi atau penggabungan ulang gen dari sumber yang berbeda secara in vitro. Tujuan dari transgenik ini adalah untuk mendapatkan yang diinginkan dan peningkatan produksi. Meskipun teknologi transgenik ini memungkinkan untuk diaplikasikan dalam bidang aquaculture atau budidaya perikanan, namun masih diperlukan penelaahan khusus untuk mengetahui teknologi tersebut. 2. Kelebihan teknologi ikan transgenik. Transgenik pada ikan telah memberikan dampak yang positif pada pertumbuhan ikan yang terbukti bahwa gen luar yang ditransfer telah mampu berintegrasi dengan genomnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil pertumbuhan keturunannya yang cukup meyakinkan, yaitu sekitar 4-6 kali lipat pada ikan salmon. 3. Kekurangan teknologi ikan transgenik. Selain kelebihan yang dimiliki, ikan transgenik juga memiliki beberapa kelemahan. Pada kondisi akuarium, ikan transgenik yang cepat tumbuh tersebut 30% lebih cenderung mati sebelum mencapai kedewasaan seksual. Ikan transgenik yang diperkenalkan ke dalam populasi ikan yang liar menunjukkan hasil mengkhawatirkan. Jika ikan transgenik lepas ke alam liar, mereka dapat menyebabkan pencemaran spesies-spesies air lainnya. Membiarkan ikan transgenik di keramba laut dapat meningkatkan jumlah spesies yang terancam punah dengan signifikan. 4. Teknik transfer gen. Yang pertama, mikroinjeksi. Teknik mikroinjeksi yang dikembangkan dari teknik produksi siklus transgenik merupakan teknik yang umum digunakan dalam introduksi gen pada ikan. Gen yang akan diintroduksi disuntik ke sel menggunakan gelas pipet yang sangat kecil atau diameter ujung jarum sekitar 0,05 sampai 0,15 mm. Pekerjaan ini dilakukan di bawah mikroskop dengan bantuan sebuah mikromanipulator pengatur gerak jarum suntik dan volume larutan DNA yang akan disuntikan. Namun demikian, terdapat pula dua masalah dalam pengaplikasian teknik ini pada ikan. Itu menurut Yoshizaki 1998. Karena masalah tersebut, maka para kelompok peneliti lain membuat ikan transgenik dengan cara menyuntikkan gen dengan jumlah kopi yang banyak ke sitoplasma telur yang telah dibuahi sebagai alternatif penyuntikan ke inti telur. Beberapa metode telah dilaporkan untuk mengatasi kesulitan di atas untuk menembus korion yang keras. Korion telur ikan rainbow trout yang keras setelah dibuahi ditusuk dengan jarum metal dan gen disuntikan melalui lubang yang terbentuk dengan menggunakan gelas mikropipet. Menurut Chorot 1986.
stop these feet from sinking. 2. Elektroforesis. And it's starting to show me. Metode lain yang juga populer digunakan dalam pembuatan ikan transgenik adalah elektroforesis. Prinsip metode ini adalah membuat parabel holes pada membran sel dengan bantuan aliran listrik yang bergetar, electric pulse. Setelah disuspensikan dalam larutan DNA, larutan ini dapat masuk ke sel melalui lubang yang telah terbentuk. Pada awalnya, metode ini dikembangkan untuk kultur sel, namun demikian teknik ini dapat juga diaplikasikan untuk telur dan sperma ikan. Teknik elektroforesis telah digunakan dalam beberapa spesies ekonomis penting seperti channel catfish, carp, dan salmon. Simon memproduksi ikan transgenik channel catfish dan carp dengan melakukan elektroforesis menggunakan telur yang telah dibaring. Ketiga, metode alternatif. Metode alternatif lainnya adalah transfer gen dengan bantuan sel atau dikenal dengan cell-mediated gene transfer. Teknik ini merupakan pengembangan dari metode mikroinjeksi dengan mempertimbangkan bahwa untuk menghasilkan ikan transgenik membutuhkan banyak waktu, biaya, fasilitas, dan tenaga. Dengan mengisolasi sel yang membawa gen yang mengkodekan protein aktif, sel cukup dapat disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama, dan pada saat dibutuhkan dapat ditransplantasikan ke ikan resipien. Teknik ini telah berhasil diaplikasikan ke ikan rainbow trout dengan menggunakan sel bakal gonad (PGC) primordial germ cell yang membawa gen GSP, GRN,